Jadi Ya, unsur luar kesehatan biasa. semuanya pertimbangan Jadi, ya. Karena nanti ini Ya, shalom semua teman-teman, rekan-rekan alumni STT Betani dimanapun berada malam hari ini. Puji Tuhan, kita kembali dalam program ketemu dengan semua rekan-rekan alumni dimanapun berada saat ini. Dan malam ini secara khusus saya dipercaya untuk menjadi host kita, gitu ya, untuk acara malam ini, untuk ngobrol-ngobrol dengan senior, dengan teman hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang kita pengen sharing malam hari ini. Dan bersyukur kita semua sehat. Saya berharap semua teman-teman alumni yang mungkin menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada, saya berdoa dan saya berharap semuanya sehat, semuanya diberkati bersama dengan keluarga dalam pelayanan, semuanya baik dan selalu baik. Dan malam ini secara khusus kita punya tamu senior kita yang ada di luar negeri yang akan sebentar lagi akan bergabung bersama-sama dengan kita, yaitu Kak Kris ya. Dan ini sudah ada Ibu Sepsi, udah ada Nilu Gede, oh Sari ya, wow, halo Sari, halo semua teman-teman yang sudah bisa bergabung malam hari ini. Dan saya kalau gitu saya langsung mulai saja untuk menghemat waktu, dan saya mengundang mungkin Kak Kris sudah masuk ya. Oke, Kak Kris sudah masuk. Oke, wait. Oke, saya undang Kak Kris masuk ya, Kak Kris ya. Oke, malam ini kita punya tema membahas tentang bagaimana church planting yang dilakukan oleh Kak Kris selama di Amerika. Apa kabar? Baik Kak Kris, saya harus tanya apa kabar nih Kak Kris di sana. Jam berapa Kak Kris sekarang? Sini jam 6 pagi lebih 5 menit. Waduh, jam 6 pagi. Saya di sini di Palu Jam sekarang jam 9 malam. Di Palu Ya. jam 9 malam. Ya. Wow, udah lama nih Kak Kris nggak pernah ketemu nih kita nih. Siap, Terakhir aku terakhir ngikutin di Facebookmu. mana? Wah. Terakhir kita ketemu di mana ya Kak Kris ya? Ketemu di sana ya, di Palu. Oh dia betul di Palu, bener luar biasa. Luar biasa. Gimana Kak, sehat Kak di sana? Puji Tuhan. Baik-baik semua keluarga, pelayanan, Puji Tuhan, kabar sukacita. sukacita. Jadi teman-teman alumni yang mungkin yang junior-junior yang nanti lihat di sini atau di YouTube, ini adalah senior kami gitu ya. Senior saya juga dan luar biasa. Kak Kris, angkatan berapa ya Kak Kris ya? Aku ini karena dulu transfer, jadi masuk Iya. itu angkatan berapa ya? Jadi Kita aku ikut random beberapa kelas gitu kan? Iya, sempat satu kelas juga kan, beberapa Iya. mata kuliah kan? Karena Gitu. transfer dari Malang, dari Sati Malang, Sati, jadi ya. random gitu ya. Ikut Kalau wisudanya bareng sama Wayan ya, angkatannya Pak Wayan ya. Iya, 2000 berapa ya Kak wisuda? 2000 ya? Iya, Itu 2000. 2001. 2000. Oh, sama-sama kita wisuda kalau gitu Kak. Iya, ya. Barengan. Wisudanya barengan. Sorry lupa, either 2000 atau 99. 2000 ngambil S2 itu loh. Oh iya, berarti Kak udah duluan setahun Kak dari kita. Gitu, puji Tuhan. Jadi Kak di sana udah berapa lama Kak pelayanan di Amerika? Kita di Amerika kurang lebih totalnya tinggal kira-kira 12 tahun kali ya. Wow, lama ya Kak? Wow, 12 tahun. Tapi yang 4 tahun itu kita pakai untuk sekolah sama gabung di satu gereja untuk penggembalaan. Lalu kembali ke Indonesia 4 tahun, lalu kembali lagi tahun 2011 akhir untuk merintis sampai sekarang.
Oh gitu. Oh berarti sempat pulang ke Indo juga ya kak ya? Ya, sempat pulang ke Indonesia 4 tahun di Jogja. Oh 4 tahun di Jogja. Mm-mm. Berarti dulu kak waktu berangkat itu rombongan dengan Benny, dengan Roy yang sekolah itu ya, barengan Mereka ya? duluan ya, Ya mereka mereka duluan ya. kira-kira berapa ya? Mereka mungkin 2 tahun. 2001 ya kalau nggak salah ya. Waktu kita selesai mereka langsung Betul. berangkat kok dengan Mereka duluan 3 tahun kali ya. iya duluan kak. Lalu Mm-mm. ada kan nyusul Steffi, Betul. Esther. Nah, Steffi yang uh, bareng sama aku, Steffi. Oh Steffi barengan sama. Oh Steffi iya sama berarti. Esther yang bareng. Ya Ya, ya ya ya. Wah luar biasa kak. Oh berarti habis itu kak sempat pulang lagi ke Indo ya kak? sempat pulang ke Indonesia Mm-mm, tahun 2007 sampai mm-mm, 2011 akhir. mm-mm. Itu kenapa bisa bisa balik lagi kak ke Amerika kak? Memang Jadi panggilan Tuhan. tahap tahap pertama itu tahun Mm-mm, 2003 sampai mm-mm, 2007 kita ada di Amerika, ya kan? mm-mm, mm-mm, Lalu 2007 itu aku merasa bahwa calling kita itu di Indonesia gitu. mm-mm, mm-mm. Lalu kita gabung Pak Arifin untuk merintis GBI Rock di Jogja tahun 2007. Hmm. Waktu itu ada Cornelius dan Stefanus yang bantu kita. Oh iya iya kalau lu Ya, sahabat ya. 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 Lalu 2011 Pak Arifin itu lewat nubuatan Cindy Jacob itu Mm-mm. dinubuatin bahwa Amerika itu memerlukan kita lah dalam tanda kutip ya. Iya iya iya. Jadi akhirnya tahun 2011 board untuk rock itu memutuskan lebih baik kalau yang pergi ke Amerika adalah orang yang pernah di Amerika. Supaya penyesuaiannya tidak terlalu sulit. Karena biasanya kalau salah pionir, perintisan kita itu Iya nggak jalan. iya. Salah Akhirnya pilih. 2011 akhir, mereka memutuskan untuk saya berangkat kembali ke Amerika. Hmm. Untuk GBI Rock sendiri wilayah Amerika berarti Kak Kris ini adalah misionari pertama ya Kak Kris? Betul, saya ini Oh. perintis pertama untuk rock di Amerika. Sekarang Hmm. kita baru ada 6 gereja di 6 provinsi. Termasuk dengan Kak Yosi? Ya, jadi Kak Hmm. Yosi itu menggantikan saya untuk, jadi gini, perintisan pertama itu di kota Tampa, di Florida. Oh, Tampa. Lalu ketika aku melanjutkan perintisan kota yang kedua ke Philadelphia, Pak Yosi menggantikan aku untuk jadi gembala di kota Tampa. Hmm. Nah, sekarang Pak Yosi sedang perintisan dan menggembalakan di kota Orlando. Itu kira-kira 1,5 jam dari kota Tampa. Hmm. Hmm. Oh, gitu ya. Wow, luar biasa, Kak. Berarti Iya, total 6 gereja ini itu Kak Kris yang memulai penanaman gereja iya. di situ ya? Jadi ada satu yang bergabung untuk kota Atlanta. Atlanta ya. Iya, Berarti sekarang semua itu di bawah pembinaannya Kak Kris atau seperti iya. apa Jadi sistemnya? aku ini ditunjuk sebagai apa ya, kayak ketua rayon Amerika gitu lah. Oh, gitu. Tapi Oh, khusus masing-masing GBI sudah Rock. ada gembalanya. Oh, masing-masing. Berarti Ya, Kak sekarang megang di mana nih Kak sekarang? saya ada sekarang di kota Los Angeles. Oh, di LA. Tidak Oh, di wow. LA-nya sih, satu Oh, 1,5 jam dari kota LA. oh, 1,5 jam. Ya. Jemaat Kak orang Indo semua atau campur? Kita mostly orang Indonesia, kira-kira berapa ya? Ya lebih dari 85% orang Indonesia. Mm-mm, Hanya ada berapa? 3 keluarga gitu yang nikah campur gitu. mm-mm. Yang Berarti, family orang Indonesia nikah sama orang bule di sini. mm, Tapi nggak banyak ya, mm, cuma 3 family. Jadi mostly orang Indonesia. berarti ibadah dengan bahasa Indonesia atau Inggris Kak? Ibadah dengan bahasa Indonesia kecuali anak Oh, youth dan sekolah minggu ya. oh gitu ya. Iya, karena mereka Hmm. generasi kedua ini sudah tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Wow, termasuk anaknya Kak Kris juga. Termasuk anak ya. Bisa ngomong tapi sedikit sekali.
Sedikit ya. Waduh, Hmm. waduh, luar biasa ini. Ini rata-rata Kak itu waktu perintisan itu memang dimulai dari berapa orang Kak? Waktu ya awal sekali lah waktu ke sana mungkin bisa diceritain tuh Kak. Tantangannya. Sebenarnya Ah, Kak waktu awal ke Amerika itu mau pelayanan, mau bangun ministry atau memang pure mau sekolah dulu gitu Kak? jadi awal pertama visi ke Mm, Amerika itu sebenarnya kita sekolah ya. mm. Sekolah karena mengikuti teladan dari Benny Roy pada waktu itu yang Iya, iya, iya. notabene mereka, oh sama satu lagi teman sekelas saya namanya Peter Ray ya. Oh iya Kak Nah, Peter, ya Kak ya Peter ya. itu ya. Nah, sama Ah, Peter, mereka kan termasuk pionir pertama sekolah itu dengan biaya ya, yang sangat murah, dengan tapi iman. mereka bisa ke Amerika, ya kan? Iya, 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 Ya, iya. memang itu sekolah sangat murah sebenarnya. Itu Mm, pintu mm. gerbang untuk bisa masuk Amerika dengan legal dan biayanya sangat murah. Kalau nggak salah $300 ya kalau Iya, pendaftarannya ya, iya. rasanya dulu. Betul. Lalu sekolah itu sekarang sudah tidak ada lagi tuh. Wah, pintu kasih Karena karunia tertutup. iya, karena memang ternyata banyak orang-orang Indonesia itu yang Mm-mm, kepingin ke Amerika tapi mm-mm. tidak bermaksud untuk sekolah. Jadi Oh, mereka ya, ya. bermaksud untuk tinggal lalu ya maaf kata akhirnya mereka overstay gitu. Ya, ya. Nah Jadi itu kasus ya gitu, jadi betul masalah gitu. awalnya itu. Jadi awalnya memang Mm-mm, kerinduan untuk sekolah mm-mm, lalu kembali ke Indonesia. mm-mm. Makanya tahun Oh. 2007 saya memutuskan kita sekeluarga untuk kembali ke Indonesia dan memulai pelayanan di Jogja. Tapi sebelum itu Kak udah sempat buka duluan pelayanan ya Kak di sana ya? Pada waktu sekolah saya belum sempat buka pelayanan. Saya Oh, hanya berarti bantu ada gereja lokal yang 7 tahun tidak ada gembalanya. mm-mm, Lalu mereka minta saya bergabung di situ. mm-mm. Berarti betul-betul murni memang pengen sekolah ya Kak, bukan Ya, bukan tahun menjadi jalan pintas 2003 sampai 2007 memutuskan untuk murni pure sekolah sebenarnya sekolah. ya. Karena Mm-mm, pengen belajar dari negara lain gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi nggak ada schedule sama sekali ya Kak buat bangun ministry. Memang cinta Indonesia waktu itu Kak ya, Betul. Jadi visinya kita memang Indonesia. tidak berencana bangun ministry, jadi Mm, berangkat untuk sekolah memang. mm, Berangkat dengan kerinduan sekolah, lalu setelah sekolah kita memutuskan untuk kembali ke Indonesia. mm, Nah, hanya berjalannya dengan waktu. Nah, pada waktu itu Pak Arifin sebenarnya tidak terfikir untuk membuka pelayanan di Amerika. iya. Tapi lewat doa dan nubuatan Cindy Jacob untuk kita masuk Amerika. Mm, Nah, bertepatan dengan waktu itu ada beberapa anak-anak rohani yang pernah atau kenal dengan Pak Roni Daud Simeon iya. pada Oh, waktu gerakan apa itu gerakan anak-anak muda di Surabaya itu. iya iya. Nah, basically keluarga ini sudah stay tinggal dengan resmi lalu dapat green card dan sebagainya. Mm, mm. Lalu itu seperti kayak panggilan Makedonia gitu ya. Jadi mereka Oh, itu setelah di Amerika mereka belum ketemu satu gereja untuk mereka bisa bergabung dan bertumbuh. mm, mm. Lalu seperti suara yang memanggil-manggil untuk mereka berkata, Pak datang untuk menggembalakan kami gitu. Iya, iya. Jadi itu visi yang pertama awalnya adalah kembali ke panggilan Makedonia. Mm, Orang sekelompok orang-orang tertentu yang memanggil-manggil kita untuk minta katakanlah digembalakan gitu. iya iya. Untuk diarahkan dengan baik gitu. Mm, Sehingga itu mm, dimulai dari kira-kira 3 keluarga gitu. mm. Jadi yang pertama Oh, memang perintisan itu bisa banyak faktor ya. Faktor yang pertama adalah panggilan Makedonia itu. mm. Terus Kak, apa ya, perintisan di sana dengan di Indonesia itu apa tantangan yang Kak rasa gitu loh, waktu rintis di Jogja, terus rintis Iya, di Amerika, apa tantangannya Kak, perbedaannya iya. Memang dengan di tantangan yang Indonesia? pertama adalah tentu dari segi jumlah dulu. Artinya Iya, objek yang akan atau eh, jemaat yang akan kita rintis tentu kan beda dengan Indonesia ya. iya, Kalau Indonesia kan jumlahnya tentu banyak. mm, Kalau di sini kan orang-orang Indonesia di beberapa kota itu kan tidak terlalu banyak.
Mm-mm. Itu yang pertama. Jadi kalau kita melayani di Amerika atau sebenarnya melayani di mana saja, fokusnya kan memang tidak jumlah ya. Kalau jumlah kita akan Mm-mm. terintimidasi gitu. Yes, yes, Ya, karena yes. jumlahnya memang sangat terbatas. Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tantangannya adalah budaya. Mm-mm. Kita menghadapi satu negara dengan negara asal kita tentu memiliki budaya yang tidak sama. Berbeda. Sangat berbeda. Jadi karena budaya yang tidak sama, maka kita harus memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Gitu. Tapi kan kita bersyukur karena hidup kita ini tidak ditentukan di mana kita ditempatkan. Yes, Tapi yes, dengan siapa kita ditempatkan, kan gitu ya. yes, yes. Nah, itu tantangan yang kedua adalah budaya ya. Yang ketiga adalah sepatu. Sepatu pelayanan kita tentu lain ya. Sepatu di Iya. Indonesia tidak bisa kita gunakan sebagai kasut untuk di sini. Yes. Jadi artinya kalau kita membuka pelayanan untuk foreign atau untuk orang-orang di luar Amerika, maka speed-nya atau kegerakannya itu agak berbeda. Karena kalau enggak kita cepat punah. Ya, jadi generasi pertama dan generasi kedua itu seperti generasi anak saya sudah tidak bisa ngomong bahasa Indonesia misalnya. Jadi kalau kita tidak cepat untuk melakukan regenerasi, maka gereja kita akan gampang tutup atau punah. Makanya beberapa pelayanan di luar negeri, kita pernah sering dengar kalau ada gedung gereja yang dijual, kosong dan sebagainya. Karena memang kegerakannya lain, speednya. Jadi kita mesti cepat regenerasi. Jadi pelayanan generasi menjadi pelayanan yang sudah tidak mungkin kita tawar-tawar lagi. Harus kita lakukan. Makanya pelayanan di Amerika pun saya sadar bahwa calling saya itu sebagai perintis. Ya. Jadi status kita di sini kan sangat tergantung dengan visa apa yang kita pakai. Yeah. Nah, karena saya menyadari keempat adalah calling kita seorang perintis, maka yang kita lakukan adalah melatih gembala lokal untuk menggembalakan kota mereka dan saya melanjutkan pelayanan ke kota-kota lain. Jadi total ini mungkin sejak di Indonesia sudah 13 kali saya pindah-pindah. Wow. 13 kali, Kak. Iya. Wow. Jadi kira-kira itu. Jadi mesti ada 4 faktor itu yang cepat. Ya, kalau ada pertanyaan yang baik mungkin begini. Buah apa? Gini, buah yang sejati apa dari pohon mangga? Atau buah sejati apa dari pohon pisang? Itu kan jawabannya bukan buah pisang. Kalau buah yang sejati dari pohon pisang itu jawabannya buah pisang, maka ketika pisangnya kita makan, maka pohon itu akan punah. Iya. Iya. Karena pisang itu hanya berbuah 1 kali kan? Iya. Tapi buah yang sejati dari pohon pisang itu bukan buah pisang. Buah yang sejati dari pohon pisang adalah anak pohon pisang yang lain. Yes. Buah yang sejati dari pohon mangga itu bukan buah mangga, tapi anak pohon mangga yang lain. Yes, yes. Nah, kalau itu menjadi buah yang sejati dari pelayanan kita, maka pelayanan kita nggak akan punah. Akan ada terjadi regenerasi, akan terus kita lahirkan. Nah, itu kira-kira tantangan dan perbedaan antara perintisan di Indonesia dan perintisan di luar negeri pada umumnya. Tapi tantangan terbesar yang Kak Kris alami sampai saat ini yang paling, maksudnya yang paling besar lah dari keempat hal ini tuh apa, Kak Kris? Tantangan yang paling besar adalah memang penyesuaian budaya. Ya. Jadi gini, kalau di Indonesia, kita kan artinya gini, kalau pelayanan di Amerika tuh gembalanya mesti all round. Jadi gini, kalau di Indonesia, gembala itu kan Anda masih bisa memiliki pengerja, memiliki full time, gitu ya. Iya. Kalau kita di sini semuanya kita kerjakan sendiri. Oh. Dalam tanda kutip ya, terutama pada masa-masa perintisan. Jadi gembalanya tuh datang duluan, pulang belakangan. Nah, gitu. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya sendiri gitu.
Dan memang mesti kreatif ya, artinya kreatif itu adalah eh, kadang dalam masa-masa perintisan itu kan mungkin hampir sama dengan Indonesia juga secara faktor ekonomi ya. Jadi kita harus kreatif untuk bisa, hanya orang malas di Amerika yang tidak bisa hidup sebenarnya. Iya. Karena ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mensupport diri kita sendiri. Untuk bisa survive kita. Berarti kan rata-rata gembala-gembala Indonesia di sana berarti punya pekerjaan lain selain menjadi gembala gitu kan? Iya, jadi sebenarnya gini, tergantung sebenarnya bagaimana pada waktu kita masuk ke Amerika. Iya. Ya, kan hidup kita bukan hidup kita, status kita itu ditentukan oleh visa yang kita pakai. Iya. Jadi seorang pelayan itu mempergunakan visa namanya R1 atau Religious Worker Visa. Oh. Itu visa yang digunakan untuk melayani dan kita tidak boleh bekerja di luar gedung gereja. Nah, gitu. Cuman tidak boleh bekerja di luar gedung gereja bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan income dari luar, gitu ya. Kira-kira gitu. Yeah. Jadi ya hampir semua memang gembala yang di Amerika akan punya pekerjaan yang lain selain menggembalakan. Gitu. Tapi itu disupport sama pemerintah ya Kak? Maksudnya diberikan ruang ya untuk itu ya? Diberikan ruang dalam jumlah tertentu ya, yang tidak dikenakan pajak. Oh, dikenakan jadi pajak dihitung sebagai kayak pendapatan pribadi atau apa ya, kayak home industry gitulah dalam tanda kutip ya. Iya. Jadi ada batasannya. Kan sekarang banyak kan seperti di Indonesia itu kan online ya, pekerjaan yang kita bisa kerjakan di rumah tanpa harus mengganggu pelayanan yang lain gitu. Kesibukan yang lain. Jadi kalau kita kan di Indonesia itu seringkali menjadi perdebatan. Wah, kamu sudah melayani Tuhan harus full. Ya, kamu harus full, nggak boleh kerja gitu kan. Nah, sementara saya lihat di luar negeri sana, gembala-gembalanya harus survive, harus kreatif dan bekerja. Nah, menurut pandangan Kak Kristi gimana tentang seorang gembala yang punya side job mungkin, atau punya pekerjaan yang lain gitu Kak? Iya, sebenarnya mungkin yang pertama faktornya adalah bergantung dengan situasi dan kondisi lokal masing-masing ya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasikan setiap kota itu adalah sama. Ya. Jadi seharusnya memang gereja itu atau organisasi itu bukan franchise. Karena setiap kota kan memiliki tantangan dan situasi yang berbeda. Nah, kalau ada visi dari pusat yang kita terima, maka seorang gembala lokal memiliki tugas adalah menerjemahkan visi pusat itu dalam bahasa lokal. Nah, itu penting sekali tuh. Supaya kita tidak kehilangan komunikasi dengan pusat, maka visi dari pusat kita terima, kita terjemahkan dengan bahasa lokal kita. Karena setiap kota kan memiliki tantangan dan memiliki cara tentu yang berbeda dengan kota-kota lain atau bahkan pusat ya. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri adalah yang pertama tentu kita tahu prioritas sebenarnya. Jadi apa yang perlu kita prioritaskan, karena memang focus is powerful gitu ya. Kalau kita bisa fokus, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi yang pertama sebenarnya masalah prioritas. Kalau misalnya kita tahu dan kita sadar mana prioritasnya, tentu pekerjaan yang lain diizinkan ya. Tapi kalau kita sudah tidak bisa memprioritaskan, maka kita harus tahu apa yang kita pilih kan gitu. Jadi persoalannya kan bukan pada pekerjaannya sebenarnya. Persoalannya adalah kepada fokus kepada panggilan kita. Kan sekarang sudah, saya kira sebenarnya gini loh. Hanya kita yang suka membeda-bedakan mana yang rohani dan mana yang jasmani sebenarnya, ya kan? Iya, setuju. Ya, setuju. Kamu ingat nggak waktu Tuhan Yesus melayani 5.000 orang? Waktu
dia sedang berkhotbah, dan itu saya kira pelayanan Tuhan Yesus yang paling hebat ya. Karena orang itu Yes. bisa mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan mereka lupa pulang loh. Mereka lupa pulang, bahkan mereka lupa makan. Ingat itu ceritanya ya. Iya, 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 Itu iya. kan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Iya, perempuan, anak-anak, ya. Nah, sehingga pada menjelang malam, murid-murid Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, suruh mereka pulang karena roti seharga 200 dinar nggak cukup kasih mereka makan. Jumlahnya Iya, 12.000 orang. Nah, yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka pulang hari itu. iya, Itu bukti kalau Tuhan kita bukan hanya mengerti kebutuhan rohani kita sebenarnya, tapi Tuhan kita iya, juga mengerti kebutuhan jasmani kita. iya, Iya kan? setuju, setuju. Nah, Tuhan Yesus berkata, oh, kamu yang harus memberi mereka makan. Iya, Nah, itu bukti kalau Tuhan kita tidak hanya Tuhan yang hanya mementingkan bagaimana kita ingin memuji dan menyembah Dia, tetapi iya, kebutuhan kita pun Dia berjanji memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam yes, Kristus Yesus Tuhan amin, kita. amin, Akhirnya amin. singkat cerita 5 roti dan 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang. Ya, yes, Karena kalau hari itu Tuhan Yesus tiba-tiba menyuruh mereka pulang, wah mereka bisa dalam keadaan lapar, lalu situasi bisa terjadi yang rumit karena memang mereka sedang keadaan lapar kan. Hmm. Nah itu kira-kira Oh, dari cerita itu maka kita lihat bahwa sebenarnya kita yang suka memisah-misahkan mana yang rohani dan mana yang jasmani yes, sebenarnya. ya, ya, Tapi di ya, hadapan Tuhan kan tergantung untuk apa kita bekerja sebenarnya kan. yes, yes, Segala yes. sesuatu kalau kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan kan gitu kan ya. Berarti Amen, kan amen, sebenarnya mau amen, jalurnya amen. marketplace atau jalurnya ministry, kalau Yes, kita lakukan yes, untuk memuliakan yes, Tuhan, tentu menjadi sesuatu yang yes. sangat menyenangkan hatinya gitu. Wow, ya, Itu setuju kira-kira banget Kak. pendapat Setuju. pribadi aku ya. Wow, luar biasa. Berarti kalau dalam bahasa sederhana sih saya bisa bilang ini bahwa kita jangan terlalu rohani sampai kita nggak manusiawi, gitu Iya, ya. Sampai lupa bahwa ternyata jemaat juga nggak hanya perlu kebutuhan rohani, tapi juga ada tanggung jawab secara jasmani yang mungkin kita perlu turun tangan untuk iya. support dan Karena memang membantu pada mereka. prinsipnya adalah gereja juga yang harus menjawab kebutuhan mereka, khususnya pada Yes, masa-masa seperti ini. Iya kan? yes, setuju Kak, setuju, Jadi setuju. ibadah kita bukan menjadi komunitas yang seperti dunia lain gitu. Iya, iya, Kita iya, datang untuk menyembah Tuhan, memang betul sih, tapi kan kita harus yes, memberikan solusi. yes, yes, Mereka harus yes, diajarkan bagaimana tangan yang cakap dan rajin itu berkenan yes. kepada raja. Wow, Kalau tangan yang pemalas itu kan akan membuat habis seluruh harta yang kita miliki, dan itu ya, musuh itu datang seperti banjir, seperti sesuatu yang tidak pernah, seperti perampok dikatakan yang akan ya. melenyapkan seluruh harta kita. Mm-mm, Amsal kan bilang begitu ya. mm-mm, Jadi tuntunan mm. untuk mereka bisa bekerja kan juga ada di gereja Tuhan. Yes, yes. Jadi memang berarti gereja juga harus jadi jawaban juga ya Kak. Apalagi kan kayak di Amerika itu sepertinya saya sering dengar cerita kalau ada orang Indo yang baru datang, ya gereja harus support bantu dia mungkin kayak dia kuliah, bimbing dia atau dia baru mulai kerja mungkin bantu carikan pekerjaan gitu ya Kak ya. Iya, Tugas iya. ya di sana Memang ya. memang tidak semua ya, tapi Ya. hampir semua orang-orang Mm-mm. Indonesia yang memutuskan tinggal di Amerika kan salah satunya adalah kebutuhan atau faktor ekonomi. Yes. Kalau kita makmur di negeri kita kan kita hanya berlibur di Amerika kan. Ya. Tapi faktanya ada yang memang pengen tinggal di Amerika dan bekerja gitu. Ya. Walaupun sebenarnya kalau dengan visa turis kita tidak boleh bekerja di Amerika. Mm. Karena itu melanggar peraturan sebenarnya. Mm. Mm. Gitu. Jadi berarti luar biasa Kak selama ini ada di sana punya pelayanan yang Tuhan pakai merintis dan membuka gereja. Nah Kak dalam kurun waktu 1 minggu itu apakah ada kegiatan di tengah minggu Kak atau hanya hari Minggu saja? Eh,
Bergantung kotanya masing-masing, tetapi Mm-mm. hampir sebagian besar kegiatan itu bisa kita adakan pada waktu weekend ya. Iya. Atau hari Jumat, Oh. Sabtu, Minggu yang ada kegiatan. Rata-rata ya, rata-rata. Karena umumnya orang-orang itu bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh. Jadi memang kalau weekend itu mereka tunggu ya, seperti mereka ingin kumpul kembali. Makanya banyak pelayan atau gereja-gereja Indonesia pada umumnya tuh ada makan, ada perjamuan kasih. Karena mereka yang bekerja di pabrik, sebagai buruh, beberapa kerja sebagai di rumah sakit, itu mereka merindukan makanan Fellowship. Indonesia, ya Wah. fellowship gitu ya. Nah, untuk berfellowship, sarana yang paling baik atau sarana yang paling mudah adalah kalau kita ada makan, ya walaupun sederhana ya. Iya, iya, iya. Sederhana. Berarti menu-menu Indonesia yang disiapin Kak ya? Iya, itu biasanya sangat apa ya, mengobati kerinduan. Mengobati kerinduan kepada tanah air. Terutama Wah, mereka gitu. yang tidak bisa pulang karena mereka tidak memiliki surat yang resmi ya, atau non paperwork. Berarti udah terjebak di sana, udah nggak bisa keluar lagi Kak? Iya, memang mereka ya lagi mengumpulkan materi supaya pada waktu pulang ke Indonesia mereka bisa lebih siap menghadapi kenyataan hidup ya. Itu. Terus Kak, kalau misalnya ada kayak gitu, ada jemaat kita yang mengalami masalah hukum gitu Kak, peran gereja sendiri sejauh apa Pak Kak bisa cover mereka? Ya sebenarnya peran gereja itu hanyalah mendampingi. Kita melakukan pendampingan aja ya. Artinya melakukan pendampingan itu memang yang berkapasitas menangani persoalan hukum adalah lawyer atau pengacara. Nah, memang beberapa orang-orang Indonesia yang tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Karena memang mereka datang itu kan untuk kebutuhan ekonomi, dan mereka datang tuh kira-kira berapa? 20 tahun yang lalu, ya kan? Jadi mereka lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Wow. Karena kan Malah mereka sudah bertahun-tahun Kak ya? Iya, mereka sudah 25 tahun di sini dan tidak pernah pulang. Mereka pikir presidennya masih Pak Soeharto terus kan? Jadi Indonesia sudah, negara kita sendiri sudah makin maju dengan segala teknologi. Orang ini bisa ketinggalan dengan informasi karena dia sudah datang 25 tahun yang lalu dan tidak pernah pulang ke Indonesia. Wow. Nah, kalau beberapa warga Indonesia yang perlu bantuan secara hukum, maka gereja melakukan pendampingan sebenarnya. Seperti kayak menerjemahkan mereka ketemu lawyer, atau membantu mengantar ke lokasi tertentu gitu. Tidak lebih dari itu karena memang gereja kapasitasnya bukan lembaga hukum gitu. Tapi yang kita lakukan adalah pendampingan semaksimal mungkin untuk menyertai atau membantu warga Indonesia atau jemaat yang tersandung masalah hukum atau perlu dibantu dalam status hukum mereka. Ini ada teman-teman saya yang gabung ini dari luar STT nih, ada Dina, ada Bu Yulia. Selamat datang. Ya, selamat bergabung dengan kami para alumni Siap. Surabaya yang sekolahnya udah nggak ada sekarang. Iya, ada istri saya yang bergabung. Waduh, luar biasa. Ibu Gembala, selamat datang. Lanjut. Ya, Kak, saya pernah dengar waktu saya sempat selalu lulus saya ke Surabaya, lalu saya nggak tahu ya, apakah itu Kak Kris atau teman-teman lain yang di Amerika. Saya sempat dengar ungkapan ini. Di Amerika itu 1% visi, 99% itu kerja keras. Itu Kak Kris ya ngomong ya, kalau nggak salah ya. Ya sebenarnya itu istilah umum lah ya, tapi ya, mungkin waktu ngomong istilah umum itu kan 1% bakat, 99 itu kan kemauan yang keras. Ya. Saya kira mungkin kalau yang 1% visi
Kayaknya bukan aku deh yang ngomong. Bukan. Cuman istilah umumnya kan Iya, bakat iya, itu iya. 1%, Iya, kemauan keras atau bekerja iya, keras itu kan iya, 99%, iya. gitu ya. Heeh, heeh. Tapi mungkin yang dimaksud kawan-kawan itu adalah kalau di Hmm, Amerika ini kan harus bekerja gitu ya. iya. Khususnya pada sebenarnya gini sih Ron, tergantung Hmm, bagaimana kita masuk Amerika di awalnya. Oke, saya hmm, cerita aja ya. hmm, Memang hmm, beberapa tahun yang lalu atau zaman ya katakanlah zaman jadul lah ya, zaman dahulu, pintu gerbang masuk Amerika tuh yang paling gampang kan mereka lewat jalur hmm, turis kan. Hampir semua pengalaman dari visa turis, mereka merubah status mereka hmm, menjadi visa pendeta hmm, atau bahkan warga negara Amerika atau PR, permanent resident atau green card. hmm. Jadi green card itu Itu mereka dulu. masih berpaspor negara asal, tapi Heeh. mereka memiliki hak seperti warga negara Amerika. Oh. Nah, sebenarnya jalur yang lebih resmi dalam tanda kutip adalah mereka itu seperti apa ya, di hire gitu. Contoh nih, Hmm, contoh. Ada satu gereja lokal yang hmm. membutuhkan gembala misalnya. Iya. Nah, gereja lokal ini mengajukan surat permohonan untuk mendatangkan gembala atau mendatangkan Ah, tenaga rohaniawan gitu. Katakanlah mendatangkan hmm, rohaniawan. Nah, hmm, gembala ini didatangkan dengan visa pendeta. Nah, hmm, salah satu syarat visa pendeta adalah maka gereja lokal ini dianggap mampu mencukupi kebutuhan standar dari gembala, calon gembala tersebut. hmm, Nah, seperti kayak kita ini GBI Rock misalnya ya. hmm, Pada waktu tahun 2011 saya datang ke sini, hmm. maka saya survei dengan visa turis. Oh. Nah, lalu jemaat yang tadi saya bilang sekitar 2-3 keluarga tadi, Hmm, hmm, mereka mendirikan yayasan non-profit organization. Atau katakanlah yayasan hmm. untuk pelayanan gitu ya. Nah, kita resmi Iya. mendirikan namanya Rock International Ministry di USA. Oh. Nah, yayasan ini yang akhirnya meng-hire saya, mengajukan permohonan kepada kita untuk kita datang dan menggembalakan mereka. Syaratnya yang Hmm, kedua adalah gereja lokal harus punya kas yang cukup. Jadi yang pertama mendirikan yayasan, yang kedua gereja lokal hmm. memiliki kas yang cukup untuk mencukupi kebutuhan standar UMR lah kalau di Indonesia gitu ya. Iya, iya, UMR. UMR untuk mendatangkan gembala yang akan melayani mereka. Hmm, Nah, hanya karena kebanyakan dulu pendetanya datang sebagai visa turis, lalu hmm, di sini mereka menyesuaikan status mereka, maka lahirlah isu-isu yang kayak itu tadi. Mereka bekerja hmm, untuk nyukupin kebutuhan mereka dan sebagainya. hmm, Tapi kalau hmm. kita bisa mendirikan yayasan, ya seharusnya yayasan inilah yang akan mencukupi kebutuhan mereka. Iya. Tapi jalurnya lebih resmi ya, Kak ya? Jalurnya memang itu sebenarnya jalur resmi untuk masuk. Jadi kita ini sudah termasuk Kak Hmm, Yosi itu. Jadi kita ini sudah hmm. mendatangkan, yayasan kita itu mendatangkan 4 pendeta dari Indonesia. Oh. Nah, 4 Hmm. pendeta ini yang 2 sekarang sudah berstatus sebagai green card. Wah. Jadi setelah kita membayar pajak 2 tahun di Amerika, maka kita bisa mengajukan syarat untuk bisa menjadi permanent resident atau green card. Termasuk Kalau Kak Yosi dan satu heeh, gembala di kota Dover di dekat Boston sana iya. sudah kira-kira 8 bulan yang lalu mendapatkan green card mereka. Kalau Kak Kris sendiri Saya sudah sendiri mengajukan? masih pakai visa pendeta dan akan mengajukan 2 bulan lagi. Bulan depan. Oh, bulan depan. Jadi udah nggak ada pengen balik Indonesia lagi kayaknya ya. Nah, Udah di sana ya. gini, bulan depan adalah merupakan tanda buat kita. Oh. Apakah kita akan di Indonesia atau kita akan di Amerika. Tandanya adalah green card ini yang kita dapatkan. Oh. Nah, tetapi kalau tidak pun, di setiap tempat kita sudah punya
anak-anak rohani yang siap menggantikan kita kapan saja. Hmm. Termasuk yang baru gabung ini anak rohani kita. Wakil kita di sini namanya Heski Suja. Wow, selamat Itu datang. barusan bergabung. Wah, selamat datang, selamat datang. Wow, saya dapatkan banyak hal yang luar biasa dari perbincangan kita ini, Kak Kris, dan mungkin juga menjadi nanti akan tayang di channel YouTube dan mungkin menjadi satu pengalaman juga untuk teman-teman yang mungkin punya visi, punya kerinduan untuk pelayanan di luar agar melewati dan melalui jalur-jalur yang baik gitu supaya mungkin pelayanannya lebih maksimal di sana. Jadi nggak kayak kalau yang sering kali ada kayak jadi pelarian, jadi nggak punya status yang Ya, jelas gitu ya, Kak Kris. Jadi itu terima ada kasih yang banget Kak nyuruh, Kris anu untuk Kak, waktu. Hmm. ada yang komen pulang kampung saja Iya. Kak, siang. Sari Iya kayaknya, kan? Sari itu. Sari. Kalau Kak pulang mesti ke tempat dia Kak di Labuan Bajo, Komodo, Oh Komodo. siap, Wah, bagus ya, wah, pengen juga ke sana ya. wow, pengen keren Kak. Gitu. Dia lagi merintis di sana luar biasa. Ya aku Kak, kontak kok, saya yang sering kontak sana. sering ya, wah luar biasa. Nah, yang terakhir Kak, mungkin ada saran dari Kak atau ya masukan dari Kak untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan kami yang terutama yang lagi di Indonesia sekarang di masa-masa ini dengan keadaan situasi yang ya saya rasa seluruh dunia lah Kak ya sedang Iya. ngalamin corona dan pelayanan kita. Kira-kira mungkin ada sesuatu yang Kak bisa sampaikan untuk semua teman-teman alumni sehingga itu bisa jadi kekuatan kita bersama dalam mengembalakan jemaat, dalam melayani, memenuhi panggilan Tuhan di masa-masa ini, Kak. Sebagai closing dari acara Iya, kita malam memang ini. Silakan, Kak. basically bahwa dunia kita ini kan sedang menghadapi peradaban yang baru ya. Saya ingat Yes. ketika dunia sedang dibersihkan oleh Tuhan zaman Nuh hidup. Itu kan kondisinya hampir sama dengan keadaan sekarang. Bahwa kita sedang menghadapi era yang baru atau peradaban yang baru. Maka tidak ada cara yang paling baik kecuali kita memang menyesuaikan di musim apa kita hidup sebenarnya. Iya kan? Yes. Kan kalau orang dunia berhadapan hidup ini kan seperti roda ya. Tapi aku tidak setuju dengan istilah itu sebenarnya. Kadang di bawah, kadang di atas. Hidup ini sebenarnya tidak seperti roda. Tapi hidup ini seperti musim kehidupan. Orang yang paling bijak adalah orang yang bisa menyesuaikan di musim apa dia hidup. Lalu musim apa yang akan kita hadapi di musim berikutnya. Iya kan? Yes. Jadi maka yang pertama, kita harus sadar bahwa menghadapi peradaban yang baru ini, maka kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi. Ya kan, sekali lagi, Tuhan itu sama, tetapi cara kerja Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Anggur yang baru harus kirbat yang baru. Nah, kita menghadapi istilahnya Pak Arifin itu bukan cuman corona pandemik. Kita ini menghadapi namanya sekarang corona akademi. Atau akademi corona. Jadi kita sedang disiapkan sekarang ini, kita sedang dilatih. Kalau saran saya yang pertama kepada teman-teman adalah, jadi kita benar-benar harus berhati-hati untuk membuka bisnis yang baru. Yang kedua adalah kita menghadapi era yang baru, maka teknologi ini tidak bisa kita tinggalkan. Jadi istilah yang terakhir adalah begini, berdampinganlah dengan kondisi sekarang untuk tetap bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Bersahabat dengan krisis untuk tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Yes. Iya, mungkin saya kira itu, Ron. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Kris buat waktunya. Terima kasih Kalau buat banyak insight yang kita bisa terima. Dan saya Palu kita udah di bawah 10 lah yang positif dan sudah stabil. Jadi gereja-gereja sudah mulai bisa ibadah secara fisikal. Dan saya sendiri baru minggu depan akan mulai ibadah di gedung gereja. Tapi dengan protokol kesehatan yang kita perhatikan. Iya, dengan protokol yang ditetapkan ya. Ya, kita usahakan semua supaya jemaat juga, tapi tetap ibadah
secara online, live streaming tetap kita jalankan karena ya nggak semua orang akan langsung ibadah di gedung masalahnya Kak. Tetap Betul, ada yang betul. masih Sama. ibadah di rumah. Karena Jadi karena ibadah survei di di rumah gereja-gereja ataupun di juga begitu gereja. semua. Hmm, Ya, streaming ya. sama langsung. Iya, streaming Kak. Tadi saya Kita ingin siapkan menyapa semuanya. Dina yang di Dina ada di Kota Baru. Jemaat kita dulu di Jogja juga bergabung nih. Oh, gitu ya. Wah, luar biasa. Gitu. Terima kasih Kak Kris, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat banyak hal yang saya bisa pelajari malam ini. Tuhan memberkati pelayanannya di Amerika bersama dengan keluarga, dan saya percaya Siap. akan banyak gereja terus dilahirkan, dan mungkin someday saya bisa jalan-jalan ke sana, bisa ketemu dengan Kak Kris dan bisa Siap. melihat sendiri Kita bagaimana tunggu. Tuhan bangun pelayanan yang luar biasa. Siap. Kita Thank you tunggu. Kak Kris. Siap. Amin, amin, amin. Buat yang Thank sudah you Kris, bergabung, Tuhan terima berkati. kasih banyak Ya. ya. Tuhan berkati. Ya, ya, terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Thank you Kak Kris ya. Tuhan Oke, berkati. Tuhan berkati ya, Non. Sampai ketemu lagi. God bless. Selamat Bye. pagi di Siap. Amerika. Tuhan God berkati. bless Kak. Tuhan berkati. Thank you Kak. Thank Ya. you. Oke. Oke, teman-teman alumni yang luar biasa dimanapun sudah berada, terima kasih sudah bergabung saat ini, dan terima kasih buat Kak Kris, buat banyak hal yang luar biasa yang saya dapat pelajari malam hari ini, dan jadi nasihat yang baik untuk kita semua, untuk kita dengan bijak memperhatikan musim kehidupan kita hari ini, apa yang sedang terjadi, untuk kita bisa menyesuaikan diri kita dengan pelayanan, dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan keadaan kita hari ini, dan saya percaya dengan hikmat Tuhan dan pertolongan dari Roh Kudus kita mampu melewati semuanya. Dan untuk semua teman-teman alumni dimanapun sudah berada, tetap semangat, tetap diberkati Tuhan, tetap bahagia bersama dengan keluarga, dan semakin luar biasa melayani Tuhan. Nah, konten ini nanti akan ada di YouTube, dan saya percaya akan sangat memberkati kita semua. Terima kasih buat rekan alumni, terima kasih untuk semua pengurus alumni STT Betani dimanapun sudah berada. Tuhan berkati kita semua, Tuhan pakai kita semua dengan luar biasa. God bless, selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Shalom.